kita terus mendorong agar RUU perampasan aset itu segera diselesaikan. Penting sekali undang-undang ini, penting sekali. Saya sudah sampaikan juga kepada DPR, kepada kementerian yang terkait dengan ini, segera selesaikan. Kalau sudah rampung, ya bagian saya untuk terbitkan surprise secepatnya. Saat jumpa pers belum lama ini, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong agar rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan. Ia meminta DPR dan kementerian terkait gerak cepat merampungkan pembahasan agar ia dapat segera menaikkan draft final RUU perampasan aset. Namun faktanya, hingga detik ini, DPR belum menerima naskah akademik dan draft rancangan undang-undang perampasan aset, sehingga DPR masih menunggu draft RUU yang merupakan inisiatif pemerintah tersebut dikirim ke Senayan. Bola saat ini masih dikuasai pemerintah. Seberapa cepat RUU ini bisa disahkan? Untuk saat ini sangat bergantung kecepatan Presiden mengirim naskah akademik dan draft RUU-nya ke DPR. Wakil rakyat juga menampik tudingan jika DPR dianggap sebagai pihak yang menghalangi proses pengesahan RUU tersebut. Sebagai RUU inisiatif pemerintah, tentu pihak eksekutif harus lebih aktif membuka jalan pembahasan RUU perampasan aset, agar isunya tak melebar ke sana kemari dan terus digocek demi kepentingan politik. Apesnya lagi, publik menilai lembaga legislatif terkesan memperlambat pembahasan RUU tersebut dan tak serius ikut dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sayangnya, banyak masyarakat yang tak paham. DPR masih menunggu dan belum bisa membahas RUU perampasan aset ke tahap selanjutnya. Jika pemerintah sendiri tak kunjung mengirim draft dan naskah akademiknya. Kita sempat menanyakan kepada pihak pemerintah untuk bagaimana prosesnya di internal pemerintah sendiri gitu. Apakah kan ada prosedurnya, ada tahapan-tahapannya yang harus dilalui oleh internal pemerintah ya, yang kemudian disampaikan kepada kita. Nah, justru dengan ini kalau kemudian ada pihak pemerintah yang sebagian pihak pemerintah yang bertanya kepada kita tentang bagaimana RUU perampasan aset, justru kita seharusnya berbalik tanya, bagaimana pemerintah, apakah semuanya sudah satu kata, artinya sudah siap dengan segala prosedur atau tahapan yang seharusnya dilalui gitu. Saya rasa ini belum sepenuhnya, karena ketika ini sudah sepenuhnya proses atau prosedur itu dilalui, tahapannya itu dilalui, maka seharusnya itu ada wujud dengan surat Presiden. Nah, karena sampai hari ini surat Presiden itu belum ada, maka kita dalam posisi yang kita belum bisa membahas tentunya. DPR pun meminta pemerintah untuk serius dalam membahas RUU tentang perampasan aset yang kini telah masuk dalam draft prolegnas prioritas. Mandeknya pembahasan ini justru menunjukkan tidak adanya kemauan politik dan keseriusan dari pemerintah. Maka sebenarnya rancangan undang-undang ini sangat strategis ya, kalau kita ingin kemudian aset-aset itu tidak hilang ya. Dan kita tahu hari ini bahwa institusi penegak hukum berlomba-lomba untuk menyelamatkan aset negara. Dalam hal ini DPR dan pemerintah perlu terus menyatukan pandangan dan pendapat, mengkaji substansi RUU tersebut secara matang dan dengan mempertimbangkan berbagai parameter. Ya, saya pikir pendapat pemerintah dan pendapat DPR itu perlu disatukan, persepsinya. Oleh karena itu nanti memang kita minta antara Komisi Teknis dan pemerintah untuk kembali membicarakan itu dengan matang, agar kemudian setelah itu baru bisa kemudian kita undangkan atau kita buat undang-undangnya. Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan akan segera mendorong RUU perampasan aset untuk disahkan oleh DPR. Ia ingin balait itu kian memudahkan proses penindakan tindak pidana korupsi di tanah air.
Namun sayangnya, dari 6 pimpinan instansi yang diminta persetujuan draft RUU, baru 3 yang sudah memberikan persetujuan. Agar seluruh masyarakat tahu bahwa bola hingga kini masih terus dikuasai pemerintah. DPR sejatinya saat ini 100% siap melakukan pembahasan substansi RUU perampasan aset jika Presiden dapat menyerahkan draft dan surpres pembahasan RUU tersebut sesegera mungkin ke Senayan.